di tanggal 12 ini Mas Agus juga masih ke JSC pagi untuk jadi di tanggal 11 itu ke saya di tanggal 12 pagi ke ahli kornea, jadi masing-masing spesialisasinya. Lalu siangnya ketemulah dengan saya di Mall Pondok Indah 2 Bank BCA untuk mendampingi, karena kembali lagi menurut Mas Agus dan keluarga mereka kurang mengerti untuk melakukan pemindahan sebesar itu. Dan di bank seperti biasa, kita yang bukan keluarga kandung atau ada hubungan suami istri dengan beliau, kita nggak bisa ikut sampai depan. Kita hanya kasih tahu, ya Mbak tinggal ngomong aja, sampaikan apa maksud dan tujuannya. Kalau memang dipersulit ataupun seperti apa, nanti kita bantu ngomong, gitu ya. Tapi ya alhamdulillah di situ pelayanan Bank BCA cukup profesional. Bahkan dari teller Mas Agus dibawa ke customer service, di situ ada 2-3 pejabat bank yang bantu Mas Agus dan istri, karena ya menjalankan SOP dengan baik, karena memang yang punya hubungan itu aja ya. Kita di luar itu ada saya, ada wawanya, ada ayahnya, kita memang nggak bisa ikut ke situ ya. Selanjutnya setelah ini masih di hari yang sama tanggal 12 ini banknya kan tutup, bank hari Sabtu bank tutup jam 3, kita selesai jam 2 ini. Selesai dari bank kita masih sempat diskusi lagi. Kita kebetulan saya ditraktir kopi, es kopi susu di situ. Nggak makan, yang makan ya Mas Agus dan keluarga ya pada saat itu ya. Bisa dicek aja, itu ada fotonya tuh, ada gelasnya. Tapi ya kalau apa, memang di situ ini belum pernah ya. Sebenarnya menurut kita kurang etis ya dibahas itu ya. Tapi kalau memang sudah dibahas ya sudah, kita juga bantu luruskan. Ya tidak ada paksaan dan ya memang berdasarkan kepercayaan. Dan juga di tanggal 11 itu kesepakatan yang kita lakukan di Rivera itu juga atas dasar masukan dari Bank Densu juga ke mereka itu. Maka dari itu menurut mereka itulah langkah terbaik. Dananya agar dimonitoring dan dikelola oleh yayasan untuk kepentingan pengobatan gitu. Jadi nggak bisa digunain untuk lain-lain. Nah di sini ada foto terakhir tuh, itu juga udah kita tayangin ya di YouTube-nya Tenovi. Ada interview saya sama ayahnya Mas Agus. Jadi memang dinamika di dalam keluarga yang kita tangkap, ayah Mas Agus juga agak sedikit risau kalau uangnya ada di sisi istrinya atau keluarga istrinya. Karena bagaimanapun di situ beliau menyebutkan kalau mantan anak itu nggak ada, kalau mantan istri itu ada, gitu kan. Jadi beliau sangat setuju, sangat percaya dengan proses yang kita lakukan. Dan bahkan di situ kita bicara banyak, gitu kan. Ada yang nggak kita tayangin. Memang itu salah satu kekhawatiran dari keluarga kandungnya Mas Agus sebetulnya. Jadi dengan adanya netralitas dari yayasan itu menjadi obat, karena ini kita jelasin sedikit maju ya, bahwa uang yang disebutkan atau diceritakan diminta atau diceritakan ke ayahnya Mas Agus itu kan berdasarkan exposure bank, exposure tunggakan bank senilai 95.780.000 sekian, yang dibuletin 95,8, yang pada posisi Mas Agus sakit masih di sana aja Mbak, nggak apa-apa. Itu secara psikologis keluarga Mas Agus dan keluarga kandung Mas Agus nggak punya pilihan ya untuk memfasilitasi itu. Nah cuman di sini yang jadi kendala itu dari keluarga istri Mas Agus
itu pembayar hutangnya nggak 95,780 ribu sekian itu sesuai duit yang ditransfer oleh istri dari Mas Agus ke mereka. Karena kenapa? Mereka hanya memberikan exposure bank, bukan bukti pembayaran gitu. Jadi itu kan harus dua ya petunjuknya ya, ada bukti tagihannya sama bukti pembayarannya. Kenapa? Karena ternyata pembayaran atau pelunasannya itu mungkin ada pengurangan denda, sehingga ketika diminta mutasi itu dananya hanya dibayar lunas, sertifikatnya dapat itu 35 juta aja misalnya untuk makan pribadi gitu. Itu yang poin keluarga tidak mau sampai terungkap. Maka dari itu ya menurut kita kasihan lah Mas Agus nih kalau begini terus gitu, karena itu yang poin pembahasan saya sama ayahnya gitu, dan itulah yang didukung ayahnya. Kenapa kok udah di pihak netral aja, karena mereka juga nggak bisa berdaya, nggak bisa apa-apa kalau diminta terus gitu. Jadi ini kan urgensinya yang penting ya gitu kan, kita juga paham Mas Agus, kita suruh kontrak juga riskan gitu ya dengan kondisinya gitu kan. Di satu sisi juga tetap butuh dengan keluarga istrinya gitu ya, solusi terbaiknya itu. Nah itu yang kita bingung, kenapa itu yang sekarang dipermasalahkan gitu kan. Nah ya nanti mungkin kita bisa klarifikasi lebih lanjut. Selanjutnya di sini ada keterangan nih di tanggal 13 lanjutan pemeriksaan. Jadi setelah dana dipindahkan, itu proses pengobatan Mas Agus berlanjut juga di JSC dengan sistem rekrutmen dari yayasan. Jadi apapun yang artinya diinformasikan oleh dokter, kita bantu analisa, kita bantu kasih pertanyaan, coba tanyain ininya sama dokter, tanya ini, tanya itu. Ya, akhirnya di situ kan dia di USG, dia di ini, di itu, dan dapatlah rencana tindakan ya. Ada rencana tindakannya, yaitu tindakan yang pertama untuk operasi kelopak. Jadi di sini kita menyarankan untuk cangkok, tapi memang menurut dokter itu untuk dicangkok nggak memungkinkan, karena harusnya sedari awal tuh. Kenapa? Karena ini masalahnya bukan benturan tapi cairan, yang cairan ini masuk meresap ke dalam. Nah, jadi dokter belum yakin untuk melakukan upaya pencakokan atau donor mata, sehingga menyarankan rencana-rencana lain, yaitu mau diperiksa dulu listrik matanya atau saraf matanya. Ya kita saranin ya udah ikutin aja dulu gitu kan, siapa tahu bisa. Tapi setelah di USG ini informasinya benar-benar mungkin udah nggak bisa ya gitu. Udah beberapa ahli gitu, udah melalui beberapa ahli udah nggak bisa gitu. Akhirnya disepakati untuk kosmetik supaya tampilannya tidak mengerikan atau seperti apa, atau bisa ada kelopaknya, bisa tidur gitu kan. Next kita di 14. Nah selama proses ini kan sudah selesai dari podcast Bang Ben, sudah selesai klarifikasi, which is duitnya sudah pindah ke yayasan gitu kan. Tapi mutasi rekening yang 95,8 ini masih jadi polemik karena nggak dikasih. Sedangkan kita udah tahu sebetulnya dia cuma bayar kayaknya exposure bank yang ada stabilo orange 95,7 sekian 700 sekian. Sedangkan kita udah tahu ini, data-data ini kita udah tahu. Kita cuma meminta kejujuran aja gitu. Karena kita kan juga cek gitu. Selalu berkelit, dan disinilah yang mungkin teman-teman media juga tahu ya, yang di framing seolah-olah Renovi maksa ngancem. Ngancem nggak ada, pindah-pindah itu nggak ada ngancem. Tapi ketika minta mutasi, disitulah ada bahasa dari Renovi, kayak kalau nggak mau kasih mutasi kita lapor Dinsos, atau kita ya serahkan aja lah sama Dinsos, kita nggak tahu deh gitu. Nah ini jangan dipelintir, kita punya semua datanya nih gitu kan. Jangan dibilang itu lagi pas mau mindahin gitu, tapi itu pas minta mutasi yang nggak dikasih. Sedangkan uang udah berpindah dari kita juga udah nothing tulus sih, udah nggak ada apa-apa. Mas Agus tetap juga berjalan kok. Tapi demi
transparansi yang selalu diperjuangkan Tenovi dalam setiap kegiatannya, hal ini perlu gitu. Jadi supaya nggak ada fitnah gitu, karena kan bagaimanapun juga hak Mas Agus, hak keluarga Mas Agus itu untuk tahu bahwa sebetulnya utangnya bukan 95,8